Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sangat baik bagi kami. Pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu bersyukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang baru, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan pagi ini, kedamaian di atas pilar. Ayat ini terdapat dalam kitab Roma 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, Simeon the Stylite lahir pada tahun 390 Masehi di Suria Utara yang menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Dipengaruhi oleh ibu yang sangat kuat dalam hidup beragamanya, Simeon mengembangkan semangat yang kuat untuk agama Kristen. Pada usia 13 tahun, dia mulai sering berpuasa dari makanan. Sebelum dia berusia 16 tahun, Simeon masuk menjadi bagian dari sebuah biara dan memulai cara hidup puasa dan doa yang begitu keras sehingga dia diminta untuk pergi dari biara itu. Dia kemudian mengurung diri selama 3 tahun di sebuah gubuk, berpuasa hingga 40 hari selama Prapaskah, mencari kedamaian dengan Tuhan. Tapi gubuknya terlalu nyaman, jadi Simeon pindah ke tebing berbatu di padang pasir dan memaksa dirinya untuk tetap menjadi tahanan di dalam sebuah langkah yang sempit. Kerumunan peziarah mendengar petapa suci ini, menyerbu gurun itu untuk memohon nasihat dan doanya. Semua perhatian ini hanya memberinya sedikit waktu untuk ibadah pribadinya sendiri. Keadaan ini kemudian mengilhami Simeon untuk mengadopsi cara hidup baru. Jika dia tidak dapat menghindari dunia secara horizontal, dia sekarang berharap untuk menemukan kedamaian secara vertikal. Simeon menemukan pilar kuno setinggi hampir 15 meter di antara beberapa reruntuhan. Di atas pilar ini, dengan bantuan teman-temannya, dia membangun sebuah platform sekitar 1,1 meter persegi. Dia hidup bertahun-tahun bertengger di atas pilar ini dan membiarkan dirinya terpampar oleh alam. Ia dikenal sebagai Simeon the Stylite, kata lain stylus berarti pilar. Tetapi pilar baru itu malah menarik lebih banyak peziarah dan wisatawan yang ingin tahu. Simeon dengan sabar mengizinkan orang untuk mengunjunginya setiap sore dengan cara menaiki tangga. Dia menulis beberapa surat yang masih kita miliki sampai sekarang, di mana dia menginstruksikan murid-muridnya, dan dia kadang-kadang berkhotbah tentang kehidupan suci kepada para pengunjungnya. Setelah menghabiskan 37 tahun di tiangnya, Simeon meninggal pada usia 69 tahun. Dia mengilhami banyak peniru. Dan untuk para petapa abad berikutnya yang ingin terus hidup di atas pilar atau stylite yang kemudian menjadi pemandangan umum di seluruh Bizantium Timur. Saudaraku, hari ini Simeon diperingati sebagai orang suci dalam gereja Ortodoks Koptik. Tetapi apakah benar-benar perlu menjadi petapa udara
untuk menemukan kedamaian Tuhan? Alkitab menjelaskan bahwa kita dibenarkan oleh iman, memampukan kita untuk dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 1. Saudaraku, hanya Yesus, Raja Damai, yang dapat membawa rekonsiliasi. Kita tidak pernah bisa melakukan apapun untuk memperbaiki apa yang telah Dia lakukan. Kita menemukan kedamaian dengan Allah dengan menempatkan iman kita kepada Yesus. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang seorang Simeon. Tolong kami dalam kehidupan kami untuk benar-benar mencari Tuhan, menempatkan iman kita kepada Yesus. Kiranya sepanjang hari ini kami hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.